Abdi sareng rerencangan Abdi bakal ngerjakan tugas bahasa Sunda nyaeta ngawawancara tokoh anu boga keahlian dina bidang bisnis. Sadracana tepangkeun heula Wasta Abdi Ihsan, Wasabi Rizky, Mustabdi Ziko, Wastabdi Amalia, Wastabdi Mutia, Wastabdi Amalia. sareng tepangkeun oge ieu kakean ieu anu ayeuna bakal jadi narasumber kelompok Aruran. Kata kakean silakan tepangkeun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Ramadan, biasanya dipanggil Nean. Saya lahir di Bandung tahun 2000. Selanjutnya aya sababaraha patarosan anu bakal diteruskeun ke patarosan apa? Bakal diteruskeun. kan akan tos tos kedua kalau usaha sama ya itu terus box ya sarang lain-lain awal mula nanti kumaha kan bisa kepikiran bikin usaha gitu. Maksudnya apa ya? Sebenarnya panjang sih ya ceritanya, tapi intinya jadi kita buat yang apa ya, kalau sama intinya sih awal-awal tuh waktu mulainya dari SMP dan waktu itu kelas 9 SMP kalau nggak salah. Nah dulu kan ya biasa aja gitu kayak suka main bareng teman, suka teman-teman minat di rumah ya. Terus suatu saat kayak gue tuh ngerasa apa ya, kurang produktif lah. Nah akhirnya gue ngajak temen gue buat kalau misalnya kita ngumpul lagi ngelakuin sesuatu yang produktif deh gitu kan. Terus akhirnya ya udah mereka setuju. Nah di situ gue sama teman-teman gue tuh mulai mencoba hal-hal yang apa ya hal-hal yang cukup tidak penting lah. Maksudnya kayak ide-idenya itu absurd gitu. Contohnya waktu itu kita masih SMP kan dan pingin masuk SMA 3 dan 5. Nah dulu tuh kita kepikiran bahwa anak 3 sama 5 tuh apa ya, musuhan gitu. Karena waktu anak SMP gak tahu kan anak 3, 5 tuh kayak gimana sebenarnya. Cuman katanya kayak gitu. Terus kita kayak punya, oh ya gimana kalau kita bikin gelang, kayak gelang apa ya, gelang friendship gitu, jadi pemersatu anak 3 sama 5 gitu, jadi kita jualin. Itu kan maksudnya ide-idenya tuh sangat-sangat absurd dan ya gitulah biasa anak SMP. Nah dari situ dicoba dan gagal, dan banyak ide-ide lain kayak kita dulu pernah mau dagang casing, dagang churros, dagang apa gitu-gitu, dan banyak gagal. Terus bikin dompet lah. Waktu itu kita pernah mau bikin dompet dari kertas. Nah dompet dari kertasnya itu tapi anti air sama nggak bisa dirobek. Nah setelah hampir setahun kita udah coba, akhirnya jadi produknya. Cuman ternyata waktu itu tuh apa ya, tidak ada fasilitas yang memadai, kayak konveksinya tuh nggak ada yang mau nyetak kayak gitu. Nah suatu saat waktu gue sama teman-teman gue nyari percetakan yang mau nyetak itu secara massal, nah ternyata nggak ada tuh yang mau nyetak secara massal. Udah capek nih, akhirnya kita itu kan daerah Pagarsi gitu kan kalau percetakan. Nah kita udah aja nyerah, kayak pokoknya udah capek banget gitu loh. Terus kita akhirnya ngopi di pinggir jalan gitu. Di waktu itu tuh sore-sore biasanya kalau di daerah sana tuh banyak yang jualan susu murni yang gitu-gitu. Nah pas ngopi di pinggir jalan, beli susu murni, beli roti bakar dan lain-lain. Nah di seberang tuh ada yang jualan bola ubi. Nah ya udah deh, karena lihat itu kayak gua tuh pikiran tiba-tiba kayak, kenapa ya kita nggak dagang bola ubi aja. Nah dari situ ya kata teman gue, iya ya kenapa gitu ya. Nah dari situ akhirnya kita kayak menelusuri kenapa kayak gitu. Nah di situ
uh, kita coba eksperimen dan lain-lain, akhirnya bisa jualan di CFD setiap minggu, ngumpulin uang, terus akhirnya kebeli gerobak dan lain-lain, dan udah jualan setiap hari gitu. Nah itu tuh waktu SMA kelas 11. Ini nanti dikat juga panjangan kan. Nah udah kelas 11 itu karena mau naik ke kelas 12 dan mau belajar UTBK. Kalian kelas berapa? Setelah waktu itu tuh dia mau belajar UTBK, karena kita tahu nih nggak bisa nih kalau jualan kayak gini terus, soalnya capek. Nah waktu itu gue ngumpulin temen-temen gue buat ngomongin ini, dan gue tuh punya ide gimana kalau misalnya kita bikin produk yang lebih tahan lama, lebih gampang dibuat, dan bisa dijalanin selama kita masih kelas 12 itu. Nah gue ngasih ide itu adalah Sweet Cubes karena dia gampang dibuat dan tahan lama gitu. Terus pada setuju, akhirnya uang yang si bola ubi itu dipakai buat bikin Sweet Cubes. Ya udah sampai sekarang masih jalan gitu. Terus foto-foto selanjutnya saya juga hal yang bakal lakukan jika menarik perhatian orang pelanggan. Dari perhatian para pelanggan. Oke, mungkin maksudnya marketing kali ya. Jadi kalau yang gue lakuin sih, pertama kita dari awal tuh jualannya, kalau bikin produk apa itu pasti benar-benar mau tambahin yang namanya branding, mulai dari si desainnya, kayak namanya, terus kayak ada logo-logo ikonnya, ada maskotnya, dan dari situ kan kayak kita jualnya bola ubinya tuh gak sekedar kayak, maksudnya kayak bola ubi Gardu Jati gitu, contohnya misalnya. Mereka kan benar-benar gak ada desain yang yang modern gitu loh, mereka benar-benar bentuknya tradisional. Nah kita tuh di situ main di situ, ya desainnya tuh yang merujuk ke anak-anak zaman sekarang, main di warna dan lain-lain. Dan dari situ terus kita bikin, biasanya kalau kita bikin ads atau iklan buat di Instagram tuh, kita iklan-iklannya tuh yang mau orang-orang sebut sekarang tuh gimana ya, receh gitu lah, ya absurd gitu. Jadi itu cukup efektif buat menarik para pelanggan yang segmentasi pasar kita tuh emang di umuran kayak anak-anak SMA, SMP lah. Banyak kan. Lebaran itu maksudnya gitu. Oke. Sebenarnya kalau sebenarnya of course dari semua pihak tuh pasti nge-support gitu, makanya bisa kayak gini kayak, ya walaupun tidak secara ya mungkin dari keluarga kan dia supportnya kayak mengizinkan dan lain-lain. Terus dari teman-teman yang selalu selalu antusias gitu buat kalau kita ada produk atau apa tuh benar-benar antusias lah untuk support itu sih teman sama keluarga. Masalah atau hambatan non-wise sih bakal dapat saat berbisnis. Masalah saat bisnis, sebenarnya kalau sampai sekarang tuh belum ada masalah yang menurut gue sih ya, belum ada masalah yang benar-benar masalah yang bisa sulit dilalui gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih lancar aja. Paling yang ada itu hambatan untuk ngedevelop si bisnis ini, karena dari dulu tuh ya hambatan yang paling gede sih sebenarnya hambatan waktu, karena kita masih sekolah ya, masih SMA, ada harus sekolah juga, terus waktu sekarang kuliah juga masih sibuk, jadi kayak sebenarnya udah banyak banget kayak plan kita mau ngapain dan lain-lain, cuman karena itu jadi ya ada prioritas yang di atas itu, jadi ya hambat sih. Faktornya tuh
ya modal ya, capitalnya. Sebenarnya kalau misalnya orang-orang banyak yang bilang bahwa kalau bikin bisnis tuh modalnya harus gede, harus besar gitu, enggak sebenarnya. Mungkin untuk beberapa jenis bisnis ya modalnya harus besar, tapi itu tergantung kalian mulainya dari mana gitu. Kalau misalnya kalian mulainya dari kayak gua misalnya dari makanan-makanan yang apa ya, dari kecil lah, mulainya dari starting small gitu, dari nol gitu, dan gak langsung gede, itu sebenarnya dengan modal di bawah 500.000 tuh udah cukup banget gitu. Kalau kalian untuk apa ya, mau mulainya kecil aja gitu. Ya mungkin kalau yang modal-modalnya gede ya usaha-usaha yang gede juga, misalnya kayak ada kontraktor biasanya yang butuh uang gitu, itu kontraktor panel surya misalnya kayak gitu. Itu kalau dari faktor finansial. Terus apa lagi? Terus saya juga pesan-pesan dari yang sampaikan ke para bisnis terus juga. Nah, secara ngobrol itu sekolah jomblo Mungkin kalau menurut gua apa ya, pesan buat teman-teman yang mau nyobain bisnis, pertama sih benar-benar tahu dulu apa ya, maksudnya kalian tuh ngelakuin bisnis buat apa gitu. Sebenarnya tujuannya tuh nggak harus mulia banget juga, kayak apapun tujuan kalian bikin bisnis tuh, yang paling nomor satu yang nggak mungkin nggak ada tuh adalah nyari uang kan. Dan itu tuh bukan sesuatu yang harus disembunyikan, karena itu emang iya itu, karena tujuan utamanya itu. Kalian harus tahu dulu misalnya kalian ingin nyari uang. Nah dari situ jadiin kuatin gitu loh niat kalian emang buat itu. Dan kedua, kalian harus tahu apa sih yang kalian cocok itu gitu. Kayak misalnya kalian sebenarnya bisa aja walaupun kalian nggak jago, misalnya kalian mau bisnis di bagian F&B, misalnya food and beverage, makanan, sebenarnya bisa aja kalian bisnis di situ walaupun kalian nggak terlalu mahir lah di dalam itu. Yang penting kalian tuh enjoy gitu dalam pembuatannya, dalam operasionalnya dan lain-lain gitu. Dengan gitu kalian bakal lebih senang lah, have fun gitu ngelakuinnya tuh juga nggak beban gitu. Karena setiap orang tuh pasti punya bidang bisnisnya masing-masing. Dia sukanya di clothing, di fashion, di F&B, atau di bisnis to bisnis dan lain-lain. Nah, terus kalau misalnya masalah yang ketiga sih, nyari temen. Benar-benar sebenarnya bisa kalian ngelakuin bisnis sekarang sendiri, kayak bikin sendiri aja gitu, semuanya bikin sendiri gini. Tapi alangkah lebih baiknya bikin bisnis itu kalian ngajak orang, minimal satu orang. Dianjur kalau buat bisnis kecil minimal satu orang, maksimal kalian ngajak 2-3 orang. 3 orang tuh udah kebanyakan sebenarnya kalau buat bisnis skala kecil gitu. Itu sih, karena dengan kalian punya teman atau punya bisnis partners dalam mengembangkan suatu bisnis yang baru tuh, kalian ide-idenya tuh bakal jauh lebih banyak dan gak stuck di satu ide aja. Terus kalau misalnya kalian, karena bisnis tuh benar-benar bisa disebut mental draining gitu, karena kalau misalnya kalian jualan nih terus gak laku, nah itu tuh bisa down banget kan. Nah kalau misalnya kalian punya teman, nah ketika kalian down tuh teman kalian bisa nge-pick up gitu, jadi kayak saling nge-pick up satu sama lain. Terus kalau misalnya masalah time management sama sekolah kalian, of course benar-benar memang sulit. Time management itu sesuatu yang memang sulit dipelajari, memang benar-benar daily gitu ya. Jadi kayak kalau kalian nih anak 3 kan pasti kayak sibuk banget gitu. Kalian IPA semuanya kan. Emang apalagi IPA tuh ya, IPA tuh sibuk banget gitu di 3. Dan tapi itu tuh bukan suatu masalah ketika kalian punya tekad yang kuat tadi.
sama benar-benar kalau kalian ngelakuin bisnis tuh emang kalian harus enjoy aja. Jadi ketika ya mau nggak mau Senin sampai Jumat kalian tugas banyak banget kan, apalagi di weekend Sabtu Minggu juga suka ada tugas kelompok dan lain-lain. Nah jadi waktu yang kalian bisa lakuin bisnis paling ya yang efektifnya Sabtu sama Minggu. Nah di Sabtu Minggu itu kalau misalnya kalian ngelakuin bisnis tapi kalian nggak enjoy, nanti berarti kalian nggak ada libur sama sekali kan. Nah sedangkan kalau misalnya kalian enjoy di Sabtu Minggu itu kalian dagang apa kayak atau misalnya bikin apa, itu tuh ngerasanya tuh sebenarnya kayak rekreasi gitu loh, kayak liburan. Kayak kalian tuh menggantikan misalnya Sabtu Minggu biasanya kalian main game atau nonton Netflix or anything. Nah itu tuh bisa digantikan dengan main dagang bisnis yang produktif tapi kalian tetap enjoy gitu sih. Intinya itu sih. Kalau misalnya kalian udah bisa enjoy, time kalian disita untuk ngurusin bisnis tuh nggak apa-apa karena kalian enjoy jadi nggak stres. Atur pisan tatan anu atas bos kelompok anuan untuk menjalankan tugas. Kemudian anu disampaikan ku akang biasa nginspirasi para pembisnis muda. Sakitu wae di kelompok Alura, hatur nuhun kalian jeung rancangan urang. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.